Lars, seorang produser film, datang ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya, Mikkel, dan berbagi rencananya untuk pergi bersama istrinya, Lisa, ke sebuah pondok terpencil dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi pernikahan mereka yang disfungsional. Setelah kunjungan itu, Lars membeli beberapa peralatan dan menyembunyikannya di dalam mobilnya sebelum pergi menjemput Lisa di kediamannya. Di perjalanan, Lisa mengambil sebotol anggur dan mengeluh karena itu bukan anggur yang ia inginkan. Lars meminta maaf karena tidak mampu membelikannya yang lebih mahal, tetapi Lisa mengatakan bahwa itu tidak masalah, bahwa yang terpenting adalah menikmati akhir pekan dan menjalin hubungan kembali, karena mereka berdua membutuhkan waktu ini untuk memperkuat ikatan mereka. Lisa juga berkomentar tentang pekerjaannya baru-baru ini, menyebutkan bahwa ia bercita-cita untuk mendapatkan peran dalam sebuah pementasan teater, tetapi ia belum berhasil karena sutradaranya yang arogan. Lars tersinggung dengan komentar itu, menafsirkannya sebagai sindiran yang memicu pertengkaran di antara keduanya. Namun, Lisa dengan cepat mengalihkan pembicaraan, berbagi rencananya untuk menghabiskan seluruh akhir pekan demi menyiapkan naskahnya. Sesampainya di kabin, Lars melihat tanda-tanda bahwa ada orang lain sebelumnya, meski sekitar terasa sepi. Kemudian, saat menikmati makan malam di luar ruangan, Lars bertanya tentang audisi Lisa berikutnya, menyebutkan rekannya Diego yang pernah berkolaborasi dengannya dalam proyek lain. Lisa berkomentar bahwa mereka senang bekerja sama dan mungkin mereka bisa merancang sesuatu yang menarik. Setelah makan malam, mereka juga memainkan beberapa permainan papan, meskipun tak satu pun dari mereka benar-benar menikmatinya. Lisa akhirnya berhenti bermain dan pergi tidur, berjanji bahwa mereka akan melanjutkannya keesokan harinya. Besok paginya, sambil menghafal naskah, Lars berjalan-jalan lalu memungut batu. Ia kembali namun Lisa tiada. Setelah mengambil barang-barangnya dari perahu tempat ia menyembunyikannya sebelumnya, Lars membawanya ke garasi, mengambil sebuah palu dan kembali masuk ke dalam pondok. Dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya, ia masuk dengan diam-diam sambil membawa palu, tetapi tepat sebelum ia menggunakannya, Lisa kembali dan menyengatnya dengan alat kejut listrik taser. Saat sadar, Lars mendapati dirinya terikat di kursi di dalam garasi sementara Lisa bertanya kepadanya tentang palu dan alat-alat lainnya. Lars hendak bertanya soal taser itu, namun Lisa mengungkap bahwa ia tahu rencana Lars membunuhnya dan menenggelamkannya. Karena tidak mengerti mengapa Lars membawa gergaji mesin, Lars mengaku bahwa terkadang mayat bisa muncul kembali dan mengatakan kepadanya bahwa dalam pikirannya, ia berencana untuk memotong tubuh Lisa menjadi beberapa bagian, tetapi Lisa mengejek ketidakmampuannya karena tahu ia tidak cukup lihai. Saat ditanya alasannya, ia menuduh wanita itu selingkuh dengan Diego karena pernah melihatnya bersama pria itu. Meskipun Lars terkejut dengan hal itu, Lisa mengejek rencananya yang naif dan mengungkapkan bahwa ia punya rencana yang jauh lebih baik, ia juga ingin membunuh Lars. Terungkap bahwa sehari sebelum tiba di pondok, ia berbicara dengan tetangganya, menceritakan bahwa Lars akan mengajaknya berburu meskipun ia sangat membenci senjata. Di kabin, Lisa mengaku telah menolak ajakan itu agar tidak dicurigai, namun Lars akhirnya meyakinkannya. Ia berencana menembak Lars dan merekayasanya sebagai kecelakaan. Lars mengejek akting Lisa yang buruk. Lisa membalas bahwa Lars memang aktor hebat karena berpura-pura mencintainya agar ia pergi ke Norwegia demi keuntungan pribadi semata. Sebenarnya, Lars tidak mempedulikannya dan hanya bertindak demi kepentingan diri sendiri, tetapi Lisa masih mempercayainya. Setelah pertengkaran lain yang penuh dengan ejekan mengenai kemampuan akting mereka yang minim, Lisa mengajaknya berjalan-jalan untuk melaksanakan rencananya, tetapi Lars menolak. Ketika Lisa mengancam akan membunuhnya saat itu juga jika ia tidak mendengarkannya, muncul Victor, teman Lars yang memukul Lisa dengan sekop hingga pingsan. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Lars meminta bantuan Victor untuk menghabisi Lisa, menawarinya separuh dari uang asuransi Lisa, hampir $50.000, dan memperingatkannya agar datang tepat waktu. Kembali ke pondok, situasinya telah berubah. Sekarang Lisa disekap oleh Lars dan Victor. Lisa mengejek Lars karena melibatkan orang bodoh seperti Victor dalam rencananya. Lars mengaku bahwa ia berencana membunuh Lisa dan menyuruh Victor untuk memutilasinya sebelum menenggelamkannya. Lars bertanya mengapa Lisa ingin mencabut nyawanya. Yang dijawab Lisa bahwa itu karena ia tidak pernah bahagia dengan sikap Lars yang tidak bertanggung jawab, yang membuatnya kehilangan segalanya karena berjudi dan berutang.
Dia menyebutkan mereka akan kehilangan segalanya, rumah dan mobil, karena ulah Lars. Lars menuduhnya mengincar asuransi, dan Lisa mengaku ingin bebas serta hidup bahagia. Mendengar ini, Victor mengungkapkan rahasia Lars. Ia juga menginginkan uang asuransi Lisa dan menjanjikan $50.000 kepada Victor karena telah membantunya. Setelah mengerti bahwa seluruh strateginya bukan hanya tentang Diego, Lisa mencoba meyakinkan Victor bahwa ia harus berpihak padanya dan mengungkapkan bahwa asuransi itu sebenarnya bernilai $3 juta dan ia bersedia membaginya dengan Victor. Keduanya mulai menawarkan jumlah yang lebih besar. Lars mencoba merebut senjata dari mereka dan secara tidak sengaja menembak jari Victor. Kemudian terjadi perdebatan tentang apakah mereka harus membawa Victor ke rumah sakit, tetapi Victor mencoba pergi sendiri dan Lars menembaknya. Lisa menuduhnya telah membunuh Victor dan pertengkaran lain pun terjadi. Lars menembak langit-langit secara tidak sengaja, tetapi mereka mendengar teriakan dan melihat 3 orang jatuh di antara reruntuhan. Roy, Peter, dan Dave yang datang sambil melarikan diri dari polisi. Mereka mendobrak kunci, masuk, dan memutuskan untuk tinggal di sana sampai situasi di luar aman. Mereka mengenakan pakaian Lars dan bersembunyi di loteng, mengawasi yang lain. Namun, Lars tidak sengaja menembak langit-langit, melukai Roy yang jatuh ke lantai dalam keadaan terluka parah. Lars dan Lisa terbangun oleh para pria itu. Peter tahu pernikahan mereka bermasalah dan menyebut salah satunya membunuh Victor. Keduanya saling menuduh, namun Peter menyela dan mengaku tidak peduli. Ia kemudian memperkenalkan diri serta menjelaskan bahwa mereka kabur dari penjara dan menemukan pondok itu. Sebagai mantan narapidana, Peter memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut dan menuntut uang sebagai ganti bantuannya. Ketika mereka mencoba memaksa pasangan itu memberikan uang lebih banyak, Lisa menyerah dan mengungkapkan bahwa ia memiliki dana di rekening banknya, tetapi mereka harus menunggu sampai bank buka pada hari Senin. Peter setuju dan meminta Dave untuk melepaskan Lars. Dave melakukannya dengan enggan. Setelah meninggalkan pasangan itu di ruang bawah tanah, mereka bertiga naik ke lantai atas. Saat Dave mengobati luka Roy, ia bertanya apakah benar Peter membunuh rekan timnya demi uang setelah sebuah perampokan. Peter setuju menjelaskan bahwa itu karena mereka tidak lagi memberikan nilai bagi bisnisnya, bukan hanya karena uang. Di bawah, Lars dan Lisa tetap terikat dan rentan. Lisa mengaku bahwa ia khawatir dengan hubungan mereka, bahwa ia mencintai Lars sejak mereka pertama kali bertemu, dan mereka selalu membayangkan masa depan yang bahagia bersama, tetapi itu tidak berhasil. Ia juga mengaku bahwa ia berselingkuh dengan Diego, meskipun hanya karena merasa kecewa pada Lars, dan bahwa Diego tidak berarti apa-apa. Sambil mendengarkan, Lars menatap bola biliar di atas meja dan merenungkan untuk menggunakannya demi kebebasannya. Ia menipu Roy agar turun dan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Ketika rencana itu berhasil, ia memukul Roy dengan bola biliar, membuatnya pingsan dan melarikan diri dari ruang bawah tanah. Lisa berhasil lepas dan mengikuti. Saat Roy menghilang, Peter dan Dave mencarinya, namun pasangan itu telah kabur. Lisa gagal menyetir dan kembali karena kunci tertinggal. Akhirnya ia melihat kunci perahu, namun Roy kembali dan merebutnya. Ia mencoba mengalihkan perhatian Roy dengan berbicara dengannya, sementara Lars menyelinap di belakang Roy. Bahkan itu terungkap ketika Roy mendeteksi bahaya dan pertengkaran lain terjadi, di mana Lars membunuh Roy dan berlari ke lemari bersama Lisa untuk bersembunyi. Di sana, Lars mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta memuji aktingnya saat berhasil mengalihkan perhatian Roy tadi. Mendengar suara langkah kaki yang mendekat, Lars memberikan kunci perahu kepada Lisa dan memintanya untuk pergi, meyakinkannya bahwa ia akan segera menyusul. Tak lama kemudian mereka menyerang Peter dan berhasil keluar dari pondok, tetapi Peter masih sempat melompat melalui jendela dan mengikuti mereka, diikuti oleh Dave. Dengan pisau di leher Lisa, Peter mencoba mendorong wajah Lars ke arah pemotong rumput, tetapi sebuah mobil yang dikendarai oleh Mikkel melintas tepat pada saat itu dan menabrak Peter. 6 jam yang lalu, seorang pria tua dari lingkungan sekitar menyadari bahwa pintu pondok terbuka lebar dan menelepon Mikkel dari panti jompo untuk memberitahunya. Mikkel meyakinkannya bahwa itu hanyalah anak lakinya dan istrinya dan mencoba mencari keberadaan Lars, tetapi tidak ada jawaban.
Bertekad untuk bertindak, ia pergi sendiri ke sana. Petugas resepsionis mencoba menghalangi jalannya, tetapi Mikkel memukul kepalanya dengan tongkatnya dan melarikan diri setelah mencuri kunci mobil. Ia akhirnya tiba di pondok dan membantu Lisa dengan menembak kaki Dave yang telah menjebaknya, tetapi kemudian Peter muncul dari belakang dan menikam pria tua itu. Kemudian ia meminta Dave untuk menutup lukanya sementara ia mengikuti Lisa menuju perahu. Lars juga masuk dan menembak Dave sebelum kembali kepada ayahnya yang terbaring sekarat. Sambil menikmati matahari terbenam terakhir, di saat-saat terakhir mereka bersama, Lars melihat bagaimana Peter membawa Lisa di atas perahu dan berpegangan pada tali agar tidak kehilangan istrinya. Ketika akhirnya berhasil naik ke atas kapal, Lars dan Lisa menghadapi Peter dalam pertarungan sengit dan berhasil melemparnya ke air. Lars berakhir terjerat tali, tetapi Lisa membantunya dan berhasil membuatnya naik ke atas kapal. Mereka berdua kembali ke pondok, kelelahan. Di teras, Lisa berpikir bahwa mereka berhasil, tetapi Lars tahu bahwa masalah mereka belum berakhir karena mereka masih memiliki banyak utang yang tertunda. Mereka berpura-pura menjadi korban. Lambat laun, keduanya justru dianggap sebagai pahlawan karena telah melenyapkan para tahanan yang kabur dari penjara. Pasangan itu berpartisipasi dalam berbagai wawancara televisi di mana Lars mengumumkan bahwa ia akan menyutradarai sebuah film yang didasarkan pada seluruh tragedi ini. Produksinya menjadi sukses, terjual hingga jutaan, dan akhirnya memberi mereka kesempatan untuk keluar dari masalah mereka. Pada akhirnya mereka merekam sebuah adegan yang mereplikasi dengan tepat momen saat mereka terjebak di ruang bawah tanah. Ketika pernikahanmu mulai retak dan utang-utang mencekikmu, lupakan saja terapi. Rencanakan untuk saling membunuh, undang sepasang narapidana, sertakan ayah dengan tongkatnya, dan yang terpenting, rekam semuanya. Pada akhirnya, jika kalian tidak berakhir dimutilasi, kalian selalu bisa menjual hak ciptanya dan berpose sebagai pahlawan di jam tayang utama. Tidak ada yang menyelamatkan cinta seperti kontrak Hollywood yang bagus, bukan? Sekarang pilih salah satu dari video ini.